Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang telah menghadirkan kita di sela-sela kesibukan kita beraktivitas di tempat yang terbaik untuk menunaikan ibadah Jumat dan mendapatkan rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan kesenangan yang didapat dari hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari bisnis apapun, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kesuksesan hidup baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan takwa sebagai jembatan iman dan Islam. Ini adalah tema khutbah pada Jumat siang ini. Kenapa takwa? Karena takwa adalah jembatan yang menghubungkan iman dan Islam. Dan ini dipesankan oleh Rasul setiap mengawali khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan hanya takwa sebagai hiasan bibir saja. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati memang digoibkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang tahu kapan mati, tidak tahu di mana mati, dan tidak tahu sedang dalam keadaan bagaimana seseorang itu mati. Tapi kemudian Allah tegaskan bahwa orang mati biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasa maksiat, maka matinya dalam keadaan maksiat. Jika ibadah,
maka matinya dalam keadaan ibadah. Maka jaga iman, jaga takwa, dan jaga Islam. Insya Allah dengan iman hidup pasti aman, dengan Islam hidup pasti damai, pasti rukun, dan pasti sejahtera, dan dengan takwa hidup pasti selamat dari dunia sampai akhirat, masuk ke dalam surganya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik ibadah secara umum yang ditujukan kepada manusia maupun ibadah secara khusus yang ditujukan kepada orang yang beriman, keduanya harus membuahkan ketakwaan. Jadi takwa itu buah ibadah, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang dipanggil adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Kemudian secara khusus Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian menunaikan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar bertakwa di mana saja, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di kantor saja, bukan hanya di pabrik saja, bukan hanya di pasar saja, dimanapun wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasul. Ittaqillah haitsuma kunta. Wahai Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, serta bergaulah dengan orang lain, dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Ahmad. Bahkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala serta sorga yang luasnya seluas langit dan bumi sudah diciptakan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah khusus untuk orang yang bertakwa. Bayangkan, sorga seluas langit dan bumi. Jadi kaplingnya saja luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang bekerja dengan jabatan paling tinggi, gaji paling besar, kerja paling lama, tidak akan mampu membeli dunia dan isinya. Tapi dengan takwa kepada Allah, bukan hanya mampu membeli fasilitas yang ada di sorga, tapi juga mampu meraih sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Silakan ukur berapa luas sorga yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan orang yang bertakwa itu bergegas untuk mendapatkannya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sesegera mungkin untuk mendapatkannya, mendapatkan ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati min rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kalian harus cepat-cepat mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, serta sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan sudah disiapkan, sudah disediakan untuk orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Jadi sekarang sorga itu sudah ada, neraka sudah ada. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 6 sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa untuk mendapatkan ampunan Allah serta meraih sorga seluas langit dan bumi. Dan ke-6 sifat tersebut adalah: pertama, selalu berinfak ketika senang maupun susah, ketika kaya maupun miskin, ketika lapang maupun ketika sempit. Tiada hari tanpa infak. Itu orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak ketika senang maupun susah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat orang yang bertakwa yang kedua yang dijanjikan ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi adalah mampu mengendalikan amarah, tidak temperamental. Marah itu berat banget, susah banget untuk ditahan, berat banget, susah banget untuk dikendalikan. Tapi kalau kemudian diikuti dan kemudian menjadi marah, itu jauh lebih susah untuk mengendalikannya. Jadi mengendalikan amarah itu susah, tapi marah jauh lebih susah. Makanya orang yang bertakwa wal kadhiminal ghaidh mampu mengendalikan amarah. Jawara kata Rasul, orang yang paling hebat kata Rasul, orang yang paling kuat kata Rasul, orang yang tidak pernah terkalahkan oleh Rasul ketika bertarung adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Dan itulah orang yang bertakwa. Yang keempat, yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kalau orang sudah susah memaafkan kesalahan orang lain, apalagi minta maaf. Minta maaf tuh gengsi. Ya. Jarang orang yang mampu melakukannya. Tapi ternyata orang yang bertakwa tidak hanya memaafkan, tidak hanya minta maaf ketika salah, tapi juga mampu memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan kepadanya. Wal afina aninas. Dan yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang gemar berbuat baik dan kemudian suka berbagi kebaikan. Dia cinta kebaikan. Dia gemar berbuat baik, gemar berbagi kebaikan, berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi teladan, tampil di depan. Itulah orang yang bertakwa. Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, sangat menyukai, mencintai orang-orang yang gemar berbuat baik. Dan yang kelima, orang yang bertakwa adalah orang yang segera bertaubat, tidak menunda-nunda taubat dari perbuatan keji dan munkar. Waladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah
fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Setiap kali berbuat keji dan zalim, dia ingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian beristighfar, mohon ampunan untuk dosa yang dilakukannya. Karena yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, orang yang bertakwa adalah orang yang berhenti total. Berhenti total berbuat keji dan zalim, tidak mengulanginya lagi. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka tahu itu adalah perbuatan keji dan zalim. Itu adalah perbuatan yang merusak ketakwaan dan menjauhkan dari sorga serta mendekatkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afriq as-sabr wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq as-sabr wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.